beberapa material dengan indikator yang berbeda-beda. Nah, sini yang kita perlu tinjau adalah ini data pengamatan. Pertama untuk lampu, variasi yang kita perlu lihat adalah watt arus, kemudian volt, nanti ada indikatornya, kemudian ada karbon kemudian ada kawat email. Kawat emailnya sudah ada, kita sudah mengukur panjangnya, kita variasikan mulai dari 5, 10, 15, 20. Oke, selanjutnya kita persiapkan bahan dan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan pada eksperimen hukum Ohm yang pertama adalah kabel penghubung. Ini kabel penghubung, kemudian kawat email. Kawat email di sini sudah divariasikan panjangnya. Jadi mulai dari 5, 10, 15 dan 20. Kemudian di sini kawat email juga kita sudah hitung diameternya masing-masing dengan menggunakan mikrometer skrup. Nah, selanjutnya kita gunakan voltmeter. Ini voltmeter skala dari 0 sampai 15. Kemudian kita gunakan multimeter digital. Nah, ini multimeter digitalnya yang kita gunakan. Setelah itu kabel bohlam lampu. Ini bohlam lampu nanti sebagai indikatornya untuk data awal. Kemudian ada karbon, nanti akan dilihat karbon. Ini ada karbon, kemudian ada catu daya. Nah, di catu daya di sini kita mulai dari indikator dari 2, 1 kali 4, 6, 8, 10. Nah, dari 2 sampai 10. Oke. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu pertama untuk lampu. Nah, untuk lampu kita buat rangkaian. Oke, jadi kita akan buat rangkaian seperti rangkaian ini yang ada pada bagian 1. Di sini ada sumber tegangan, di sini ada kuat amperemeter, di sini ada voltmeter, di sini bohlam lampunya. Nah, kita buat rangkaian pertama. Saya ada di posisinya, kita turunkan di posisi 2, kemudian jangan lupa kita on-kan, kemudian kita buat rangkaian. Nah, di sini kita gunakan catu daya arus DC. Ini catu daya arus DC. Nah, DC buat rangkaiannya seperti ini. Ini kita hubungkan di prom. Ada multimeter. Selanjutnya di sini yang negatif ada voltmeter. Kita hubungkan di negatifnya catu daya. Kemudian ini prob untuk yang bernilai positif pada multimeter digital kita hubungkan ke sini. Nah, kemudian ini bohlam lampunya kita letakkan di positif sini, kemudian satunya ada di positif. Oke, jadi bentuk rangkaiannya itu sama seperti ini. Oke. Nah, kita sudah buat rangkaian seperti ini. Nah, ini sudah terbentuk semua, bisa disaksikan. Nah, nanti kita masukkan datanya seperti ini untuk lampu. Jadi di lampu nanti kita variasikan pertama tegangan sumbernya mulai dari 2 volt, 4 volt, 6 volt, 8 volt dan 10 volt. Nanti di angka ini untuk kuat arus yang akan terbaca pada multimeter digital. Nah, di multimeter digital dia sudah terarah di sini untuk mengukur kuat arus. Nah, untuk volt selanjutnya ada voltmeter. Nah, voltmeter kita lihat di sini voltmeternya. Nanti sebentar ketika kita naikkan tegangan sumbernya 2 volt, maka dia akan di sini jarumnya akan bergerak ke posisi mana. Nah, sementara keterangan yang di sini adalah indikator lampunya, apakah 2 volt menyala atau tidak. Nanti kita akan lihat dari variasi tegangan sumbernya. Di sini variasi tegangan sumbernya. Oke, kita coba ya, kita on-kan. Oke, kita sudah on-kan.
Ini masih 0, kita mulai 2. Nah, kita lihat masih 2. Oke, ini 2 volt. Kita lihat. Pertama, kuat arusnya. Kuat arus yang terbaca pada multimeter digital adalah 0,219. Itulah yang akan dimasukkan di data pengamatan. Selanjutnya voltmeter. Nah, adik-adik bisa lihat untuk voltmeter. Nah, lihat, ya ada pertambahannya voltmeter. Berapa volt kenaikannya? Bisa disaksikan. Nah, inilah indikatornya, 2 volt pada bohlam lampu pijar. Bisa dilihat. Kemudian kita coba lagi 1. Kita naikkan lagi 1 kali, yaitu pada 4 tegangan sumber 4 volt. Nah, bisa kalian lihat di sini ada penambahan jumlah kuat arus pada multimeter digital. Bisa dilihat penambahannya. Kemudian di voltmeter pula ada penambahannya. Dan indikatornya di sini nyala awal pada 2 volt berbeda dengan nyala pada 4 volt pada tegangan sumber. Nah, dengan cara yang sama untuk 4 volt, 6 volt, dan 8 volt. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk di data berikutnya, yaitu untuk data karbon. Nah, untuk data karbon rangkaiannya hampir sama seperti ini. Yang membedakan adalah kita mengganti bohlam lampu dengan menggunakan karbon. Ya, ini jadi kita buka seperti ini. Kita buka seperti ini karbonnya. Kemudian rangkaiannya sama. Kita kalau di sini, tapi kita gunakan ini ya, bibit buayanya yang kosong. Kita gunakan ini, bibit buayanya kosong. Nah, ini. Jadi kita hubungkan di sini salah satunya. Kemudian kita hubungkan di sini. Nah, nanti sini. Jadi sama posisinya, bentuknya seperti bohlam lampu ya. Nah, uji cobanya sama seperti tadi. Kita mau melihat hambatannya apakah sama bohlam lampu dengan karbon itu sama. Tentu kita tidak tahu bagaimana kalau tidak melalui sebuah cobaan. Nah, kita mulai sama, kita variasikan mulai tadinya, yaitu mulai dari 0, 2, 4, 6, 8 dan 10. Oke, kita mulai. Nah, di sini kita lihat kuat arus pada multimeter digital terteranya 0,176. Sedangkan voltmeternya hanya berapa? Ini bisa dilihat. Kemudian indikatornya, indikatornya yang kita rasakan adalah sini. Kita rasakan apakah pada tegangan sumber 2 volt apakah karbonnya sudah bertambah hangat atau belum. Nah, ternyata ini belum. Nah, coba kita naikkan tegangan sumbernya. Nah, ini kan masih 2. Coba kita naikkan tegangan sumbernya menjadi 4. Lihat, ini tegangan sumbernya kita naikkan 4. Lihat. Nah, tegangan sumbernya untuk kuat arusnya yang terbaca pada multimeter digital sekitar 0,336. Nah, ini voltmeternya sekian. Nah, indikatornya kita akan rasa di sini. Nah, ternyata hangat. Nah, inilah indikator yang akan kita catat di data pengamatan. Nah, cara yang sama untuk mulai 4, 6, 8 dan 10 yang ada pada sini. 4, 6, 8 dan 10. Oke, selanjutnya kita akan mengukur hambatan pada masing-masing kawat email. Nah, kita mengukur dengan menggunakan multimeter digital. Jadi kawat emailnya di sini kita variasikan mulai dari 5, 10, 15 dan 20. Dan di masing-masing kawat email ini kita sudah mengukur diameternya dengan menggunakan mikrometer skru. Nah, oke, kita mulai mengukur hambatannya. Jadi jangan lupa, karena di sini masih tertera kuat arus, maka kita akan geser ke hambatan. Begitupun kabel yang ada kabel propnya masing-masing. Nah, ini kita putar ke dalam ohm ya. Kemudian ini kita pindahkan ke sini. Oke, jangan lupa kita kalibrasi terlebih dahulu sampai nilai yang tertera pada ohm itu bernilai 0. Oke, sudah.
Nah, kita mulai dari yang 5 cm. 5 cm. Sini kita kaitkan. Saja, bisa langsung. Nah, bisa kita lihat nanti terbacanya berapa. Nah, berapa yang terbaca? Nah, itu bisa kalian lihat. Ya, bisa kalian lihat. 0,06. Bisa kalian lihat nilainya yang terbaca itu berapa? Nah, oke. Nah, saya kalian lihat nilainya berapa. Kemudian dengan cara yang sama untuk yang 10, 15 dan 20. Lihat hambatannya berapa. Oke, saya kira sekian cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.